Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya Adi Nur Prayogi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jarak tanam pada perkebunan alpukat. Kenapa harus saya membahas? Karena jarak tanam ini merupakan faktor yang penting untuk keberhasilan tanaman pada perkebunan yang baik dan benar. Kalau kita salah memilih jarak tanam, tidak kita sesuaikan dengan faktor dan kondisi alam, maka ini akan menjadi faktor penghambat untuk perkebunan Anda. Saksikan terus video kali ini, jangan di skip karena banyak sekali ilmu yang akan kalian dapatkan. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jadi saya akan membahas tentang jarak tanam pada kebun alpukat. Jarak tanam itu merupakan jarak antar tanaman yang kita tanam pada suatu lahan di suatu areal. Jadi jarak tanam itu sangat penting sekali kita menentukan dari awal. Kita membeli bibit alpukat, kemudian kita tanam, kita harus sudah mempunyai planning atau sedemikian kegiatan untuk mengatur jumlah tanaman yang kita butuhkan dan disesuaikan dengan lahannya. Lahan apa yang harus kita sesuaikan? Kita harus sesuaikan dengan kondisi alamnya, bisa kontur tanahnya, kemudian arah mataharinya, dan kebutuhan kita yang akan datang. Contohnya begini, kita akan menargetkan contohnya pada jarak tanam 6x6, maka kita harus melakukan perawatan yang sedemikian rupa pada jarak tanam tersebut. Jangan kita salah melakukan jarak tanam, jarak antar barisannya dan jarak barisannya itu salah, karena jarak antar barisan dan barisan itu harus kita sesuaikan dengan kontur alam dan sinar matahari. Kemudian dari perawatan tanaman itu juga sangat dipengaruhi oleh jarak tanam, karena untuk ketinggian kemudian lebar tajuk pada tanaman itu yang mengatur yaitu jarak tanamnya sekian. Jadi semakin lebar jarak tanam, maka kita bisa memelihara tajuk dan tinggi tanaman yang lebih maksimal atau lebih tinggi juga seperti itu. Namun ketika kita memberi jarak tanam yang lebih sempit, maka kita harus meranting dan memangkas tanaman itu dengan jarak lebar tajuk kemudian tinggi tanaman untuk menyesuaikan dengan jarak tanam yang kita pilih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita menghitung jarak tanam yang baik sesuai dengan kebutuhan lebar tajuk, tinggi tanaman. Kemudian saya akan membahas juga kebutuhan jumlah tanaman untuk suatu luasan areal tertentu. Jadi simak terus ilustrasi pada video ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jadi ini merupakan salah satu ilustrasi jarak tanam, karena jarak tanam itu sangat penting. Jarak tanam akan mempengaruhi jumlah tanaman yang kita butuhkan, yang akan kita tanam, kemudian juga menentukan bentuk tajuk tanaman. Karena bentuk tajuk ini juga akan mempengaruhi bagaimana kelangsungan dari tanaman itu akan tumbuh secara optimal. Karena bentuk tajuk ada dua, yaitu bentuk tajuk yang tinggi seperti kerucut dan bentuk tajuk yang pendek atau dia melebar. Kedua faktor ini, jumlah tanaman yang bentuk tajuk ini akan berpengaruh sangat penting terhadap kebutuhan sinar matahari, karena sinar matahari sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis yang berlangsung. Di sini saya akan membahas yang penting, yaitu bentuk tajuk, karena bentuk tajuk ini akan mempengaruhi bentuk jarak tanam dan sinar matahari yang masuk secara optimal. Yang pertama yaitu tajuk kerucut. Tajuk kerucut ini merupakan salah satu bentuk tajuk yang mempunyai ketinggian tanaman yang dia cenderung lebih tinggi. Di sini biasanya jarak tanam yang digunakan jarak antar baris, yaitu ini namanya jarak antar baris. Kemudian ini merupakan jarak barisan. Di sini jarak dalam barisan biasanya lebih sempit daripada jarak antar barisnya. Sini saya ilustrasikan 8x6, di mana 8 merupakan jarak antar baris, yang kemudian jarak
di dalam barisannya yaitu 6 meter. Kemudian tajuk di sini biasanya berdiameter 5 meter. Kemudian dengan tinggi tanaman yaitu sampai 8 meter. Jadi untuk ukuran 8 kali 6 meter yaitu tajuk maksimal kita buat hanya 5 meter. Kemudian tinggi tanaman yaitu 8 meter. Kemudian di sini kita harus mengerti juga di mana letak arah mata angin. Di mana arah mata angin akan menentukan matahari yang bersinar. Di mana translokasi sinar matahari ini sangat dipengaruhi sekali dengan jarak tanamnya atau kita penempatan tanaman dalam barisan maupun jarak antar barisan. Di sini saya akan ilustrasikan mana jarak tanam yang benar dan mana jarak tanam yang salah. Ini merupakan jarak barisan yang salah, di mana matahari yaitu terbit dari timur dan tenggelam dari barat. Ketika barisan ini memotong arah sinar matahari yaitu yang jarak antar dalam barisannya 6 meter, karena di sini sinar matahari akan masuk ke sini. Nah, di sini dia akan terpotong oleh tanaman dalam barisannya, sehingga tanaman yang di sini ini tidak mendapat sinar matahari yang penuh karena tertutup oleh tanaman yang tinggi di sini. Nah, ini merupakan jarak tanam yang salah. Kemudian ini merupakan jarak tanam yang benar. Jadi ini dari arah timur, ketika matahari bersinar, dia akan masuk ke dalam antar baris tanamannya seperti ini. Nah, maka dari sini tanaman ini dia akan selalu mendapatkan sinar matahari yang optimal. Ketika dia terbenam dari ke barat itu, maka tanaman akan mendapatkan sinar matahari terus, tidak saling menutupi tanamannya di sini. Jadi celah yang masuk sinar di sini lebih banyak daripada matahari berada di sini. Seperti itu. Kemudian tajuk yang kedua. Kemudian ini merupakan bentuk tanaman dengan tajuk pendek. Tanaman dengan tajuk pendek ini yang seringkali banyak dibuat oleh pengebun atau penanam tanaman, karena dengan menggunakan tajuk pendek ini sinar matahari tidak dipengaruhi sama sekali, karena sinar matahari dia akan selalu menyinari semua tanaman, tidak saling menutupi antar tanaman. Ini biasanya dengan jarak tajuk pendek ini dia mempunyai jarak tanam yang mempunyai ukuran yang sama, yaitu jarak antar baris dan jarak dalam barisan itu sama. Di sini biasanya untuk alpukat digunakan dengan jarak tanam 6 meter kali 6 meter. Jadi kalau kita lihat bentuk tajuknya yaitu mempunyai diameter 4 meter dan ketinggian juga 4 meter. Jadi sama dengan jarak tanamnya juga 6 kali 6, dan tajuk dalam tanaman itu biasanya sama, antara tinggi dan diameter tajuk itu sama, jadi 4 kali 4. Apabila jarak tanamnya 8 kali 8, ini akan menyesuaikan juga, mungkin bisa lebar tajuknya 5 meter dengan ketinggian 5 meter dan seterusnya. Ini kalau kita lihat arah sinar matahari dari sini, ini dia tidak saling menutupi karena jarak tinggi tanaman itu hanya 4 meter dan tanaman tidak saling menutupi dengan yang lainnya seperti itu. Jadi arah mata angin di sini tidak diperhitungkan. Makanya jarak tanam ini sering sekali digunakan oleh beberapa orang dengan model tajuk pendek. Kemudian kita menghitung jumlah tanaman. Nah, di sini untuk para pengebun awal biasanya jumlah tanaman sangat sekali dibutuhkan. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu jumlah tanaman itu mempunyai rumus untuk menentukan 1 hektar itu berapa tanaman, 2 hektar itu berapa tanaman, dan seterusnya. Dimana rumus jumlah tanaman yaitu luas lahan dibagi dengan luas tanam, yang mana luas lahan yaitu 1 hektar sama dengan 10.000 meter, atau setengah hektar yaitu 5.000 meter. Kemudian apabila kita menggunakan jarak tanam 6 kali 6 meter, maka luas tanam yaitu 36 meter per 1 tanaman. Jadi setiap 1 tanaman ini memiliki luas 36 meter. Jadi kita bisa menghitungnya jumlah tanaman yaitu luas lahannya dibagi dengan luas tanam. Jadi di sini apabila jumlah tanamannya dalam 1 hektar yaitu
10.000 meter dibagi 36 meter persegi, yaitu 277 tanaman. Jadi 1 hektar kurang lebih yaitu berjumlah 277 tanaman. Ini belum termasuk kepotong akses jalan dan akses panennya, seperti itu. Jadi setelah saya melakukan ilustrasi video berikut, itu merupakan salah satu cara kita menghitung atau menentukan jarak tanam, baris tanaman, kemudian arah baris tanaman sesuai kondisi di alam sekitar kita. Jadi kita harus membuat jarak tanam, kemudian letak barisannya sesuai dengan arah matahari dan kontur lahan yang ada kita miliki, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya pada kolom komentar di bawah ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.